Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma israh lana sudurana wa wasil lana arzakana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifadah wa hassa ala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pertemuan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghijrahkan kita minadz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian kita yang dimana pada minggu kemarin kita masih berada di tentang rukun-rukun sholat, dan insya Allah pertemuan ini kita akan membahas semua rukun sholat. Jadi dari rukun yang ke-7 sampai rukun ke-17 kita akan bahas semua pada malam hari ini, karena kemarin-kemarin cuma dapat 2 rukun dua. Nanti insya Allah kita lebih ringkas lagi untuk membahas rukun sholat ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada minggu kemarin kita membahas tentang rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Nah, sekarang kita memasuki rukun yang keenam, yaitu i'tidal. Apa itu i'tidal, hadirin rahimakumullah? Al-i'tidal secara bahasa itu memiliki arti al-istiwa wal istiqomah, berdiri, lurus, dan tegak. Istiwa, istiqomah. Sedangkan menurut syariat apa? Audu musalli ila makan alai qabla ruku'ih, yaitu kembalinya orang yang sholat tadi sebagaimana sebelum ruku. Jadi sebelum ruku kita berdiri, jadi ketika i'tidal kita kembali berdiri. Jadi itu menurut syariat, dan dia adalah rukun qasir. Apa itu rukun qasir, hadirin rahimakumullah? Rukun qasir ini adalah rukun yang paling sebentar di antara semua rukun. Al-Fatihah kan lumayan. Kemudian ruku juga lumayan. Tetapi i'tidal ini adalah rukun qasir, rukun yang sebentar. Mengapa disebut dengan rukun qasir? Karena dia memisahkan antara ruku dan sujud, sama dengan duduk di antara 2 sujud. Begitu juga dengan i'tidal. Jadi dia dinamakan dengan rukun qasir karena dia pemisah bainar ruku wa sujud, wa kadzalika julus baina sajdatain. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Nah, apa syarat-syarat i'tidal ini, hadirin rahimakumullah? Disebutkan di sini dalam kitab syarat-syarat i'tidal. Kalau mau sah i'tidalnya, sah salatnya, harus terpenuhi 6 unsur. Yang pertama apa, hadirin rahimakumullah? Yang pertama ayyasiha ma qablahu. Jadi rukunya harus sempurna dulu. Kalau rukunya sempurna sah, maka i'tidalnya bisa dianggap sah. Kenapa, hadirin rahimakumullah? Kalau rukunya saja tidak sah, maka rukun setelahnya itu tidak sah. Ketika tidak sah, maka harus mengulang sholatnya, karena sholatnya tidak dikategorikan sah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, an la yaqsida bihi ghairu. Ketika i'tidal hadirin rahimakumullah, itu murni niatnya i'tidal. Jadi tidak boleh niat yang lain. Contohnya hadirin rahimakumullah, mohon maaf, misalkan ada seorang yang misalkan takut sama cicak. Ketika ruku misalkan jatuh cicaknya di bawah. Ketika jatuh dia kaget gitu, langsung bangun. Akhirnya tidak mau langsung ruku gitu, langsung i'tidal gitu, langsung kaget karena cicak, akhirnya bangun i'tidal. Nah, ini kan niatnya bukan karena mau i'tidal, tapi karena takut terhadap cicak, atau ada ular misalkan, atau terkaget dengan suatu hal. Jadi ini tidak mencukupi dia sempurna dalam i'tidal. Jadi harus mengurangi i'tidalnya. Kemudian yang ketiga adalah ayat ma'inna, harus tumak nina. Jadi setiap rukun-rukun sholat tersebut ada namanya tumak nina. Tumak nina yang seperti kita bahas seperti kemarin adalah berhenti sejenak atau diam sejenak sesuai dengan pas sudah berdiri tegak, berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Kemudian antakuna tumak nina yakinan, dan tumak ninanya harus yakin. Kemudian yang kelima adalah an yang siba fikar zoharihi fala yasihu izaktafa bin hinai duna intisab. Jadi harus tegak, Pak. Jadi yang masih kuat punggungnya harus tegak, tidak boleh cuma cukup kayak orang bungkuk begitu, Pak. Kecuali sudah tua tidak mampu, kalau diluruskan nanti dipaksakan bisa patah misalkan, bisa sakit. Nah, seperti ini masih bisa dianggap sah dia punya i'tidal. Tetapi kalau masih kuat sengaja misalkan, Pak, karena takut ketinggalan, samiallahu liman hamidah, imam sudah sujud, samiallahu langsung sujud kayak gitu, maka tidak boleh. Harus sempurna dia punya i'tidal, tegak. Jadi tidak cukup cuma samiallahu liman hamidah, misalkan sekedar tidak lurus dan sebagainya, tidak cukup. Jadi itu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keenam, an la yutawwilahu ziyadata an zikril masyru'. Nah, ini hadirin yang perlu kita ketahui. An la yutawwila ziyadatan an zikril masyru' au qadral Fatihah. Jadi ketika kita i'tidal itu tidak boleh lama-lama. Terus standar lamanya itu apa? Cukup dengan zikir yang dianjurkan oleh syariat. Jadi kadarnya harus cuma seperti itu. Atau kadarnya sesuai dengan membaca Al-Fatihah. Jadi kalau lebih dari bacaan doa, kemudian lebih dari kadar Al-Fatihah, maka tidak cukup i'tidalnya. Ini yang disampaikan sama para ulama. Bi anzada ala zalika batalat sholatu. Apabila lebih panjang misalkan hadirin, kalau panjang dia punya i'tidal, panjang misalkan, lama, ini bisa membatalkan sholat. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, ini kalau sengaja batal, tetapi kalau lupa, oh ternyata saya tadi lama misalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Illal i'tidar raqatal akhirah fala yaduru tatwiluhu. Kecuali ya, ini ada kecuali, Pak, kecuali i'tidal di akhir sholat, maka boleh panjang. Kenapa? Karena mahalul kunut, karena di situ tempat kita berdoa atau berdoa kunut fil jumlah. Jadi ini 6 syarat ini agar i'tidal kita sempurna hadirin rahimakumullah. Jadi 6 ini kalau sudah syarat-syarat ini terpenuhi, maka i'tidal kita sudah dianggap sempurna dan sah, bisa melanjutkan ke rukun berikutnya. Kemudian kita pindah ke rukun yang ketujuh hadirin rahimakumullah, yaitu as-sujud marroten, sujud 2 kali. Yang dimaksudkan sujud 2 kali itu apa? Ya, sujud pertama, kemudian duduk dan tersujud, kemudian sujud kedua lagi sebelum naik bangun. Nah, sujud ini hadirin rahimakumullah adalah salah satu rukun yang sangat dianjurkan. Maksudnya itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba yang sujud kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat hamba yang sujud tersebut. Sehingga pada pertemuan pertama kemarin kita bahas, nah rukun apa yang paling afdol gitu di antara semua rukun? Al-qiyam kah, berdiri, atau sujud? Jadi para ulama mengatakan kalau di malam hari, kalau sholat sendiri lebih bagus untuk memperlama sujudnya dan memperlama doanya di dalam. Begitu juga kalau siang hari, kalau tidak salah ya, itu lebih afdol juga lamanya berdiri ketika. Kenapa di situ berdiri itu dianjurkan lama? Karena di situ ada pembacaan ayat Al-Qur'an.
maka itu lebih afdol daripada sujud. Pendapat para ulama. Jadi ini kalau sholat sendiri Pak ya, kalau sholat berjamaah pasti menyesuaikan dengan kondisi para jamaah. Karena kalau sholat berjamaah ini kalau imamnya lama, berdirinya misalkan macam-macam, karena yang datang berjamaah ini kita tidak tahu, mungkin ada yang dari kantor mau istirahat ini dan sebagainya. Akhirnya pas ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya berdiri pergi sholat sunnah sudah pergi kayak gitu. Jadi harus dikadarkan. Alhamdulillah kita tadi sholat maghrib, sholat pendek saat ya, karena masih ada masjid yang pakai ayat-ayat pilihan. Tapi alhamdulillah di masjid kita ada Ustadz Ridho yang ngerti, paham tentang masalah imam. Alhamdulillah. Nah, rukun sujud ini hadirin rahimakumullah secara bahasa adalah at-tatamun wal mailu. Jadi adalah condong menundukkan badan mengarah sujud begitu, menundukkan badan. Wakila al-khudu wa tadhallu, atau posisi kita merendahkan diri, atau posisi kita merendahkan atau terasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat apa? Wad'ul musalli jabhatahu alal musalla, yaitu orang yang sholat meletakkan jidatnya di tempat sholat. Jadi ini yang dinamakan dengan sujud. Nah, syarat-syarat sujud ini juga ada seperti dengan rukun-rukun yang lain memiliki syarat. Kenapa? Karena seperti kita sampaikan pada pertemuan kemarin bahwasanya setiap yang memiliki syarat itu wajib. Sangat pentingnya syarat-syarat ini harus terpenuhi sehingga harus sahnya rukun tersebut agar bisa menjadi sholat yang sah. Nah, syarat pertama an yasiha ma qablahu. Begitu juga sama seperti syarat-syarat rukun yang sebelumnya, harus sempurna, harus sah rukun sebelumnya. I'tidalnya tadi harus sempurna. Sempurna dalam arti syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi baru kita bisa pindah ke rukun berikutnya yaitu sujud. Jadi an yasiha ma qablahu, i'tidal sempurna. Kemudian yang kedua an la yaqsida bihi ghairuh. Nah, begitu juga hadirin rahimakumullah. Ketika hendak sujud itu murni niatnya sujud. Jadi bukan niat kepada yang lain. Atau misalkan niat karena misalkan kalau niatnya misalkan turun, bukan niatnya mau sujud, tiba-tiba mau ambil HP misalkan. Atau misalkan nauzubillah ada orang lewat uangnya jatuh gitu, ambil gitu. Ini kan bukan lagi niatnya misalkan, atau mengamankan suatu. Kecuali hadirin, misalkan kita memang mau sujud, tetapi ketika hendak mau sujud ternyata HP bunyi. Karena kita mau matikan ya boleh. Karena kita niatnya awal tadi mau sujud, sekalian apa? Mematikan HP. Bunyi ada yang nelpon misalkan, sambil mengambil HP tersebut memencet boleh, agar tidak dengan niat tidak mengganggu para jamaah yang lain. Maka boleh apabila niat pertama tadi niatnya sujud. Ai adamul hawi li ghairi falau saqata ala wajhi aw halalir ruku faj'al sujud lam yakfi. Begitu dia dinamakan. Ketika misalkan dia i'tidal tetapi ternyata i'tidalnya dia tidak kuat misalkan, tiba-tiba dia terjatuh. Nah, terjatuh dia sudah sampai posisi seperti ruku, sudah mau ruku tapi niat sujud tadi karena dia teruskan sajalah sudah sujud misalkan, ini tidak cukup. Jadi murni ketika masih berdiri harus niatkan sujud ke bawah. Jadi intinya apa? Intinya adalah ketika hendak mau ke tempat sujud itu harus niatnya sujud. Kemudian an yatma'inna fihi, harus tumaknina. Ya, karena tumaknina ini sebagian daripada rukun, maka harus tumaknina ketika sujud. Maksud tumaknina itu apa? Ketika anggota badan sudah menyentuh anggota sujud, maka berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. An yasjuda ala sab'atil a'dha'i. Nah, ini harus kita ketahui bahwasanya sujud itu memiliki anggota sujud. Ada berapa anggota sujud? Itu ada 7 hadirin. 7. Yang pertama itu apa deh? Yang pertama jidat. Jadi jidat ini harus menempel ke tempat sujud. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian lutut. Kemudian 2 lagi jari-jari kaki. Nah, ini semua harus menyentuh tempat sujud. Kalau sebagian bagaimana? Ya, boleh masih sebagian. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini harus murni, maksyufah, harus terbuka. Jangan ada kan sebagian yang tidak tertutup gitu, atau rambutnya panjang nanti tidak dibahas misalkan.
Wallazi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Jadi harus sebagian aja, tidak apa-apa. Misalkan songkoknya gitu ada temiring misalkan seperti ini. Ada sebagian aja. Kelihatan dia punya apa? Jidatnya seperti ini. Nah, ini menyentuh tempat sujud maka masih tetap sah karena sebagian. Begitu juga anggota yang lain misalkan. Atau tangannya misalnya auzubillah misalkan kan ada cacat misalkan tangannya cuma sedikit saja. Karena memang ini jasanya yang ada, maka enggak apa-apa. Ya yang ada aja. Atau sebagian aja misalkan terlipat misalkan boleh misalkan masih terlipat tangannya misalkan sebagiannya aja anggota sujud ini sudah boleh tetap sah sujudnya. Begitu juga yang syarat keenam antakuna jabhatuhu makshufa. Nah ini yang harus kita tahu. Jidat itu ketika yang tempat disujudi harus terbuka ya, walaupun masih ada sebagian rambut misal menutupi masih tidak apa-apa. Kenapa? Karena masih ada sebagian yang terbuka. Tapi hendaknya bagusnya itu jidat kita terbuka ketika menyentuh mahalus sujud. Karena apa? Karena ketika sujud itu bukan hidung. Hidung itu cuma menempel. Yang menahan posisi kepala itu jidat. Yang menahan posisi kepala adalah jidat. Antakuna jabhatul maksyuf falau jaz'an mimma yasjudu bihi. Walaupun cuma sebagian enggak apa-apa. Atau misalkan ada kan orang yang rambutnya panjang zaman-zaman dulu pakai minyak rambut misalkan ya kalau bisa dilempar ke belakang dulu buat sholat. Yang tidak pakai kopiah harus menyentuh sebagian jidatnya. Kemudian syarat berikutnya an la yasjuda ala syai'in yataharaka biharakatihi. Begitu juga ketika sujud itu tidak boleh ada yang menghalangi jidat kita pada sesuatu yang bergerak. Misalkan kita pakai surban, ujung surban tersebut ketika kita sujud ternyata dia menempel di tempat kita sujud, kepala kita. Ketika kita berdiri kan ngikut sama kita surban misalkan. Ketika kita sujud ternyata dia terjatuh di ujung surban tersebut, terjatuh tempat kita mau sujud misalkan. Nah ini tidak boleh ada, harus disingkirkan. Kenapa? Karena ini barang yang bergerak. Maksudnya barang yang bergerak adalah anggota tubuh masih terikut dengan anggota tubuh kita. Otomatis apa? Tidak boleh menutupi mahalus sujud, tempat kita bersujud. Begitu juga dengan kopiah, jangan sampai menutupi habis jidatnya. Misalkan anak adik-adik ini kan biasa ada yang sholat begini macam-macam. Begitu juga penggunaan imamah. Imamah itu tidak boleh ditutup semua pak. Jadi yang tinggal alis misalkan, tidak boleh. Makanya kalau ulama-ulama itu pakai imamah pasti ada terbuka sedikit sininya. Kenapa? Karena ini tempat sujud. Kemudian irtifa asafilihi alal ayilihi. Nah begitu juga kalau sujud itu harus bokongnya itu lebih tinggi daripada dia punya kepala ya, jangan sama rata seperti sujudnya yang dilarang ini hadirin ya, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ittadilu fi sujud, tidak boleh kita sampai sujud itu membentangkan tangan misalkan. Bentangkan tangan itu seperti apa? Meletakkan seperti ini, seperti hewan lagi duduk, atau az-zira'i kaibsatil qalb, seperti anjing gitu. Mohon maaf anjing. Seperti apa? Ketika sujud tuh kita modelnya seperti anjing. Jadi tidak ada merata begitu. Dan tangannya kenapa? Karena imsatul yad ini, tangannya ini tidak boleh begini Pak. Seperti pokoknya menyerupai hewan. Jadi murni ketika sujud itu nanti lagi ada syaratnya irtifa ali aktifa waros katifaini waros. Jadi yang di bawah itu dia punya ini sama kepala. Otomatis apa? Modelnya apa? Seperti naik gunung dari kepala ke bokong. Kemudian yang kesembilan at-tahammul bi ra'sihi bihaitsu law sajal qatl in kasabat. Nah, itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika sujud itu murni ke jidatnya. Jidatnya bukan berarti jidatnya memopong semua, enggak. Tetapi ada terasa gitu kita menekan jidat kita. Ditekan. Jadi sekira-kira kalau kita taruh kapas di jidat kita, itu kapasnya kempes. Sekira-kira seperti itu. Dan juga hadirin rahimakumullah, jangan juga sujud di atas batu ya. Karena juga ada juga ya, semakin enggak tahu, saya belum pernah lihat juga sih yang sujud-sujud di atas batu. Memang ada apa enggak? Apalagi sujudnya digesek-gesek Pak. Jangan sampai.
Jadi seperti itu, sujud yang dilarang itu apabila imsatul yade az-zira'i, ya. Dia punya siku ini dibentang seperti ini. Jadi murni harus diangkat. Apalagi sampai bokongnya ini rata dengan kepalanya. Jadi murni harus bokongnya lebih tinggi dan kepalanya itu di bawah. Jadi itu sujud yang dianjurkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita pindah kepada rukun yang ke-8, yaitu apa? Ajulus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi yang tadi i'tidal, kemudian apa? I'tidal, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud sini hadirin rahimakumullah, itu adalah rukun qasir, sama. Kenapa disebut dengan rukun qasir? Rukun yang sebentar karena menjadi pemisah antara dua sujud. Jadi hanya sebentar. Sebentar di sini maksudnya apa? Sebentarnya adalah cukup dengan membaca zikir atau baca doa yang dianjurkan. Sedangkan syurutnya hadirin rahimakumullah juga memiliki surut, ada 6. Yang pertama, an yasiha ma qablahu. Jadi sujudnya harus sempurna, syarat-syaratnya sempurna dalam arti syarat-syaratnya harus sah, maka baru bisa pindah ke rukun berikutnya. Kalau tidak sah, ya sama seperti tadi, maka sholatnya batal. Kemudian an la yaqsida bihi ghairu. Begitu juga dan rahimakumullah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika duduk di antara dua sujud, itu jangan ada murni karena niat yang lain misalkan. Atau ketika sujud itu ada lagi cicak lewat, atau suatu hal yang kita tidak inginkan tiba-tiba terbangun begitu. Nah, kalau terbangun misalkan menghindar, walaupun karena darurat misalkan menghindar terus kita ngangkat sedikit bahwa kita kembali sujud lagi, itu masih membolehkan. Tetapi kalau sudah sengaja misalkan terkaget, misalkan bukan ada niat dan lain sebagainya, tidak kembali, maka harus mengulang sholatnya. Kemudian an yatma'inna fihi. Nah, ketika duduk di antara dua sujud juga ketika sudah Allahu Akbar, ketika sudah tegak seperti ini, sudah sempurna, berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. An yastawiya jalisan fala yakfi iza kana munhaniyan. Ayastawiya, nah harus tegak, nggak boleh seperti ini Pak. Mohon maaf kalau ada yang begini misalkan, kecuali memang ada kondisi yang memang tidak bisa dipaksakan gitu. Kalau dipaksakan tambah sakit misalkan. An la yutawilahu ziyadatan ala zikril masyru' fihi wa qaddir aqal tasyahud. Nah, tidak boleh ditambah ya Pak ya, baca-bacaan panjang di situ. Cukup dengan bacaan yang dimaksudkan. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, cukup. Wa qadri aqallu tasyahud, begitu juga, atau menambah dengan kadar lebih daripada tasyahud awal misalkan bacaannya. Ya, jadi tidak boleh dipanjang-panjangkan. Li'annahu ruknun qasir, karena rukun qasir ini rukun yang sebentar. Jadi ada dua rukun qasir di dalam salat itu adalah i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Wa sayati aqallu tasyahud fi rukni tasi. Nah, nanti ada kita tahu bagaimana sih kadar tasyahud ini apa? Bacaan tasyahud itu sebagaimana? Bacaan yang sedikit daripada tasyahud. Nah, kemudian rukun at-tasi at-tasyahud akhir. Tasyahud akhir, yaitu pembacaan tasyahud akhir. Wa summiya tasyahudan li'annahu fihi zikra syahadatain. Disebutkan dengan tasyahud akhir karena rukun Pak ya. Tasyahud akhir, kalau tasyahud awal enggak, tapi tasyahud akhir itu rukun, wajib. Wa syurutut tasyahud akhir tis'ah, dan adapun syarat tasyahud akhir ini hadirin rahimakumullah ada 9. Apa-apa aja? An yasiha ma qablahu, jelas seperti sebelum-sebelumnya, yang sebelumnya harus sah dulu baru pindah ke rukun berikutnya. An yakuna bil arabiyah, ya jelas tasyahudnya harus bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Tidak cukup dengan apa? Mengucapkan tahiyat, misal pakai terjemahan misalkan, tidak cukup. Harus menggunakan bahasa
Kecuali seperti yang kita bahas sebelumnya tidak memungkinkan dia belajar begitu, maka boleh dia menggunakan bahasa Indonesia. Mura'atul hurufihi. Nah, harus menjaga juga Pak bacaan-bacaan tasyahud akhir tersebut, karena ini kan rukun wajib, otomatis apa, bacaan tasyahud tersebut harus kita jaga bacaan-bacaannya. Seperti apa? Mura'atu tasdidatihi. Seperti apa? Menjaga tasjidnya Pak. Jadi kalau ada yang tasjid dibaca tasjid, seperti kalimat as-shalawat, itu kan ada tasjidnya Pak. Kemudian at-thayyibat, itu kan ada tasjidnya. Assalamu alaik, itu ada tasjidnya. Assalamu alaina, itu ada tasjidnya. Jadi harus dibaca tasjidnya. Adamul lahni mukhilla bil makna. Begitu juga ketika mengucapkan kalimat-kalimat at-tahiyatu, ya jangan harus at-tahiyatu, jangan at-tahiyati misalkan, atau at-tahiyyuta misalkan. Jangan diganti-ganti, dia punya harokat. Karena bisa lahan. Lahan ini apa? Bisa mengubah makna tasyahud tersebut. Kemudian yang keenam, an ya'tiya bihi qaidan. Ya, membaca tasyahud akhir tersebut dalam keadaan duduk. Fa iza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud au qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Maka walaupun misalkan dia bacanya, karena ini harus dibaca ketika duduk. Jadi ketika dibaca ketika sujud tidak boleh itu. Misalkan hadirin bersolat apa? Salat bersama misalkan, salat berjamaah. Hadirin imam sudah tasyahud akhir, kita masih dalam sujud. Karena mau panjang-panjang misalkan, akhirnya baca tasyahudnya di sujud misalkan. Tidak bisa. Harus bacanya itu ketika qaidan, kita lagi duduk. Al-istiwa qabla istiwa'i jalisan fala yakfi. Kemudian an yusmi nafsahul qiraah li'anna ruknun qauli. Nah, ini harus diucapkan samar-samar dengan kita dengar sedikit suara kita. At-tahiyatul barakatuh shalawat. Kita dengar gitu. Kenapa? Karena ini rukun qauli, rukun ucapan. Jadi harus kita dengar. Jadi tidak cukup Bapak cuma diam. Nanti menghayal Pak. Serius. Zikir itu Pak. Kalau diam itu, karena memang hadirin, kenapa kita terus di zikir itu jahar itu Pak? Salah satunya itu biar kita tidak menghayal Pak. Santri itu diajarkan semua ustaz itu begitu, zikir terus jahar. Kenapa? Kalau anak-anak itu kan, kalau anak-anak diam itu tidak berzikir pasti. Kenapa? Karena apa? Karena bisa aja artinya itu klien gitu. Dia mau zikir ustaznya dalam hati, tidak percaya. Kecuali yang memang sudah terbiasa dengan zikir, jadi terbiasa ketika memang dalam kondisi tempat di umum misalkan yang tidak mungkin kita jahar, lihat kondisi. Kecuali dalam masjid, imam ikut imamnya berzikir. Karena kalau kita diam Pak, kadang apalagi yang punya utang dan sebagainya, terpikiran. Ada masalah terpikiran. Makanya itu dianjurkan kita zikirnya itu jahar. Ya, jaharnya apa? Ada suara. Biar apa juga? Pertama, biar kita lebih kekhusyuannya. Kemudian yang kedua, biar apa? Ada kan di masjid ini kan banyak orang tidak tahu zikir. Saya pernah ditanya, kenapa harus zikir jahar gitu? Kenapa tidak zikir sendiri-sendiri aja? Saya tanya kebalik, sompean coba, ente tahu zikir sholat itu dari mana? Coba, sompean tuh tahu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu dari mana? Dari sembahyang berjamaah. Nah, ya udah itu gunanya saya. Karena kan datang orang tidak tahu zikir Pak, datang ke masjid, akhirnya ikut aja imamnya bilang, oh ini rupanya zikir. Akhirnya apa? Terbiasa ikut mengajar, tidak terasa kita mengajarkan kepada orang lain. Ada di sebelah kita tidak tahu zikir, ikut. Kemudian yang ketiga, menambah khusyuan. Kenapa? Karena zikir jahar ini kembali ke zikir pula. Zikir jahar ini bisa terfokuskan kita sama misalnya anak-anak lari dan lain sebagainya. Kalau kita diam Pak, terganggu suara sedikit tuh kita tidak fokus. Ketika kita baca, ngikut, walaupun hanya tidak terlampau keras, tidaknya kita dengar sendiri, itu enak. Kita terkacau karena bisa terfokus pada kekhusyuan. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah at-tartib, harus tertib Pak. Yushtarutu zalika idza kana tarku tarkib yukhilul bil makna wa illa fayusan. Ketika harus tertib ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah baru angkat
jarinya. Disunahkan tuh diangkat jarinya. Jarinya itu kan macam-macam orang. Kadang orang letak tangannya begini ya begini. Sebenarnya yang benar tuh gimana? Kadang juga ada yang main-main gini. Apalagi anak-anak tuh pada main ketek-ketek, biasa masih kecil-kecil. Karena saya tahu santri itu begitu, anak-anak santri begitu Pak. Kalau Anda masih belum fokus sholatnya, main banyaknya. Seperti apa? Ketika mengucapkan illallah, itu memang ketika sudah duduk di tasyahud akhir, itu memang sudah digenggam Pak. Sudah digenggam. Tangan kanannya aja Pak, bukan dua-duanya digenggam, sudah digenggam. Ketika mengucapkan illallah, itu harus diangkat. Nah, jari telunjuknya, jempolnya dengan telunjuknya itu membentuk angka 0. Seperti ini, harus diginikan. Sedangkan ini masuk ke dalam. Apa filosofinya? Ini karena kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengisyaratkan semua anggota tubuh mengisyaratkan di telunjuk ini. Illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baru selesai itu tasyahud awal, tetapi tasyahud akhir ditambah lagi. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian yang kesembilan ada al-muwala inda romli wa amamdah patusan muwala. Harus barengan ucapan tadi Pak. Harus jangan didahulukan selawat dulu baru at-tahiyatu. Jadi harus tertib. Tidak bisa didahulukan, dimajukan yang bukan didahulukan. Akalut tasyahud. Nah, akalut tasyahud ini paling sedikit tasyahud itu bagaimana hadirin? Paling sedikitnya tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillah. Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, apa yang sering kita baca, yang dipraktekkan di bacaan sholat itu yang sempurna. Tapi masih ada yang lebih simple gitu. Kalau mau simple ya kadang ada yang tidak pakai sayyidina. Karena ada yang pakai sayyidina. Karena ini ya, masa kanjeng Nabi tidak dipakai sayyidina gitu. Ya kan Pak, kita manggil apa? Ke bapak kepala kantornya pakai bapak dokter Handes gitu lah, masa Nabi tidak kita pakai sayyidina gitu ya kan? Enggak, walaupun para sebagian orang kan enggak mau pakai sayyidina, tapi kita tetap pakai. Kenapa? Kita mengagungkan kanjeng Nabi karena Nabi kita. Kenapa? Karena ada sebagian orang tuh memang enggak mau, ngapain lah tuh sayyidu, enggak usah pakai sayyidi lah, dia manggil apa bosnya dia pakai tuan, bapak, syekh dan sebagainya lah, masa Nabi tidak mau ya kan Pak? Iya, yang mulia malah. Nah, akmalnya tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasul. Boleh pakai abduhu, ndak pakai abduhu boleh. Mau pakai sayyidina, mau ndak pakai sayyidina juga boleh Pak. Ya. Kemudian ar-ruknun al-ashir, rukun yang ke-10 ada al-qu'ud fi tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir. Ya, duduk. Maksudnya apa? Ketika tasyahud akhir ya duduk, Pak. Kan ada orang tidak bisa duduk, ya boleh duduk di atas kursi. Ada orang tidak bisa duduk di atas kursi, ya boleh berbaring dan sebagainya. Tetapi ketika membaca tasyahud akhir, ketika kita mampu harus dalam keadaan duduk. Kemudian ar-rukun al-hadi asyar, rukun yang ke-11 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat Pak. Kenapa dimasukkan rukun? Karena wajib. Wa syurutuha nafsu syurut tasyahud akhir. Jadi syaratnya itu sama seperti syarat-syarat yang ada di tasyahud akhir. Syarat-syarat tasyahud akhir apa? Ya matasimu qablahu an yakuna bil arabiyah, selawatnya harus salat arabiyah Pak. Anya al-mura'atul hurufiha, dan huruf-huruf salawat harus disempurnakan. Wa mura'atut tasdidatiha, kalau ada tasdidnya kasih tasdidnya Pak, yang tidak bertasdid jangan dikasih tasdid. Ada mulahnin al-mukhilul bimakna, jangan sampai menggantikan huruf-hurufnya atau mengganti harokatnya sehingga dapat mengubah maknanya. An ya'ti bihi qaidan, begitu salawatnya juga harus dalam keadaan duduk.
Begitu juga anyusmi anapsahu, harus didengar sedikit aja Pak. Kalau memang misalkan kondisi yang tidak memungkinkan Bapak mengucapkan kedengaran diri sendiri, misalkan sebelah sompean ini sensitif misalkan, ya sudah, cukup saja sekedarnya kalau sompean itu sudah mengucapkan. Kemudian tertib mualla, begitu juga tertib dan mualla. Muallanya apa? Otomatis apa? Ya Sayyidina Muhammad dulu, baru Sayyidina Ibrahim gitu, diurutkan. So kama sholaita ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi harus berurutan. Nah, yang paling sedikitnya selawat hadirin rahimakumullah ketika mengucapkan di tasyahud itu boleh mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Aqalluha, paling sedikit. Yang kita baca ini selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud itu sempurna sudah. Otomatis sempurna itu hadirin rahimakumullah, ya kita dapat kesempurnaan dalam membaca selawat. Nah, seperti apa sempurnanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali wa azwaji wa zuriyati. Tambahannya. Ini kalau Bapak mau pakai boleh. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali wa azwaji wa zuriyati. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya, Pak. Boleh ditambah. Apa yang ditambah? Ditambah wala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi. Boleh. Tapi kalau cuma ala alihi, atas keluarganya saja boleh. Tapi kalau mau tambah lebih sempurna boleh. Atau mau sedikit aja Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Semuanya sah. Pakai tolal badru boleh Ustaz. Ya intinya kalau selawat sesuai dengan makna ya. Tolal badru kan ini kasidah Pak. Memang bentuknya pujian gitu. Kalau selawat beda. Selawat itu ada kalimat sholla, ya Allahumma sholli, ada kalimat shollinya, itu harus selawat. Kemudian ar-ruknun asani asyar as-salam. Kemudian rukun yang ke-12 adalah salam, mengucapkan salam. Nah salam ini juga termasuk rukun hadirin rahimakumullah. Jadi ketika salam harus diucapkan karena dia adalah rukun qauli juga. Ayat taslimatul ula faqat. Nah, perhatikan hadirin. Yang wajib ini adalah salam yang pertama. Assalamualaikum. Wah. Yang pertama ini wajib, sedangkan yang ke kiri itu sunnah. Wa aqalluha assalamualaikum. Paling sedikit boleh ketika assalamualaikum. Nomor sambung misalkan, boleh, sah. Atau akmaluhu paling sempurnanya Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu boleh. Karena sempurnanya. Nah, dan dia ini memiliki syarat Pak. Syaratnya ini adalah 10. Ada 10 syarat dalam mengucapkan salam di dalam sholat. Otomatis yang sunnah itu Pak yang wajib assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tidak ucapkan yang kedua misalkan cuma sekedarnya, kalau mau tidak ucapkan sama sekali enggak. Karena penutup sholat. Tapi bahaya Pak kalau Bapak tidak bawa nanti dilihat orang samping. Kenapa tidak pakai? Lah Bapak tidak belajar gitu. Tapi kalau bisa itu kan sunnah ya kita bawa dalam sholat Pak. Siapa tahu bisa menunjang kesempurnaan sholat kita. Karena setelah ini nanti kita ada belajar namanya sunnah-sunnah dalam sholat. Kan banyak yang kita tidak sebutkan nih Pak. Di dalam rukun tadi otomatis itu masuk dalam kategori sunnah. Seperti apa? Membaca surah pendek kita tidak ucapkan tadi. Ya ucap berarti surah pendek ini apa? Sunnah. Dan apa? Mengangkat tangan ketika takbir dan lain sebagainya. Kapan mengangkat tangan juga kita tidak sebutkan. Itu juga termasuk sunnah. Dan bahkan sunnah ini Pak, ulama-ulama yang menyebutkan sunnah dalam sholat itu ada 500 Pak. Bayangkan. Saking banyaknya sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dan boleh kita gunakan karena ketika kita membawa sunnah-sunnah tersebut bisa menunjang kesempurnaan sholat kita yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang ketika ada hambanya membawa sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi jangan ambil wajibnya aja Pak. Kalau sholat sendiri misalkan saya sholat di rumah gitu kan, baca Al-Fatihah, Al-Fatihah tidak baca surah, ya memang sah Pak, sah sholatnya. Tetapi apa? Ya tidak dapat pahala sunnah.
Karena misalkan atau biasanya sholat sendiri, wajib aja sudah bismillah. Kemudian yang pertama adalah at-ta'rif. Jadi ketika mengucapkan salam hadirin rahimakumullah harus ta'rif. Apa itu ta'rif? Harus pakai alif lam. Jadi tidak cukup assalamualaikum. Nah, ini kebanyakan salah hadirin rahimakumullah. Ketika salam itu dia tidak tidak pakai itu assalamualaikum. Kan tuh ada tuh sebagian assalamualaikum. Nah, jadi harus pakai tasjidnya itu bil ma'rifah. Assalamualaikum. Ya, jadi tidak cukup cuma salamu alaikum. Fala yakfi salamun alaikum. Kemudian yang syarat kedua al-khitab. Harus pakai khitab. Apa itu khitab? Kalau kita belajar di dalam ilmu shorof, itu ada namanya domir, Pak. Nah, kalau kita pakai assalamualaikum, nah itu domir khitab kum itu. Jadi tidak cukup assalamu alaihi, tidak boleh. Kenapa? Karena harus khitab. Kemudian al-jam', dah harus jamak. Jadi tidak cukup assalamu alaika. Jadi harus apa? Assalamu alaikum. Atau pakai domir, kalau belajar sholat dipaham ya, alaika atau pakai alaikuma misalkan, tidak cukup. Harus pakai domir khitab dan jamak. Alaikum untuk kalian. Salam sejahtera untuk kalian. Bukan kalau dalam bahasanya jangan tidak cukup untuk kamu atau untuk kamu berdua atau untuk dia misalkan, dan tidak bisa. Harus apa? Harus yang diajak bicara kalian gitu. Kalau dalam artikannya Pak ya, dalam bahasa Arabnya. An yasila baina kalimatain bi an la yaj'al bainaha kalaman akhar. Nah, harus bersambung assalamualaikum. Jadi tidak boleh dipisah. Assalamu misalkan. Diam sejenak campur apa? Misalkan woi, alaikum gitu, tidak boleh. Jadi harus dua kalimat tersebut harus tersambung. Kemudian dia al-muwala fala yasqutu baina, harus muwala. Ketika assalamualaikum harus dibarengi assalamu dan alaikumnya harus dibarengi. Kemudian tidak boleh assalamu misalkan diam sejenak sempat melirik lagi misalkan alaikum bisa ada diam sejenak, itu tidak boleh Pak. Jadi harus disambung. Begitu juga an yakuna mustaqbilal qiblah sadrihi. Ini juga terkadang banyak salah Pak ya. Ketika tasyahud akhir itu dia mengucapkan salam badannya ikut miring Pak. Kayak orang bunyikan badan gitu. Krek gitu kan. Badannya begini. Ya kan biasa ada sebagian dalamnya badan. Badannya itu tetap menghadap kiblat. Yang lehernya aja udah. Assalamualaikum. Jadi badannya ini yang tengah tidak boleh ikut. Tidak boleh. Karena sebagian masih ada Pak. Badannya gini. Saya ini. Akhirnya pas karena pegel kan ya terbunyi krek. Al-layak sidas bisalam ikhbar bal insya al-julus falayak fi iza qama qabla yutmahu. Nah, harus keadaan duduk. Atau misal assalam, ucapkan salam tiba-tiba dia berdiri, pas dia berdiri baru dia mengucapkan alaikumnya misalkan, enggak boleh. Harus mengucapkan kedua-duanya dalam keadaan duduk. An yusmi'a nafsahu assalam li'annahu ruknun qauli. Nah, ketika mengucapkan assalam itu tidak cukup di dalam hati, Pak. Tidak cukup. Harus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada dengar, minimal kita dengar. Ya, jangan juga teriak Pak, kasihan sebelah tidak khusyuk. Ya cukup sekedarnya kita misalkan kita ada pendengarannya kurang gitu. Ya sudah sekedarnya saja yang mengingatkan kita, oh kalau saya ucapkan gini sudah saya dengar. Kalau saya masih pendengaran saya sempurna ini sudah saya dengar. An yakuna bil arabiyya. Nah, ini harus pakai bahasa Arab. Jadi tidak boleh salam sejahtera untuk kalian misalnya gitu. Atau salam sejahtera dan mubarakah untuk kalian misalkan. Tidak boleh. Kecuali Pak, orang yang ajaz tidak bisa sama sekali ucapkan assalamualaikum. Tidak bisa ucapkan sama sekali bahasa Arab gitu misalkan. Baru masuk Islam tiba-tiba diajarkan sholat, tidak bisa. Dia taunya cuma pakai bahasa Indonesia, itu pun ditulis pakai kertas. Yesus ala kadarnya sudah. Tapi setelah itu dia wajib untuk belajar. Setelah itu dia harus belajar. Tidak boleh lagi setelahnya itu maunya pakai itu aja terus. Dia tetap harus belajar. Walam yazkurhu sahibun najal muqaddam. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah, ar-ruknu as-salisatul asya at-tartib. Harus tertib semua rukun.
Rukunnya itu harus terdiri ya. Ketika yang harus pertama, ya udah pertama, ndak boleh dahului sama yang enggak. Jadi saya harap ini mungkin semuanya paham masalah tertib ini Pak ya. Jadi itulah rukun-rukun di dalam sholat yang 17 tadi, cuma di sini 13. Kenapa? Karena setiap rukun dimasukkan namanya tumakninah. Jadi otomatis digabung jadi cuma 13. Tapi kalau dipisah dengan rukun sendiri tumakninahnya Pak, itu semuanya totalnya ada 17 ya. Jadi mungkin karena saya memang ngegas ini pengen ngabisin rukun biar kita bisa nanti pada pertemuannya kalau panjang umur, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur agar bisa dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya. Karena sebagian ini kan mungkin ada yang bertanya, kok tidak disebutkan yang ini? Itu berarti hukumnya sunnah. Adapun yang kita sebutkan di sini hukumnya wajib. Wajib itu apa Pak? Ketika tidak dibaca maka tidak sah kita punya sholat. Tetapi kalau kita baca, kita tidak baca yang kita yang tidak disebutkan di sini, nah tetap sah kita punya sholat. Walaupun kita tidak pakai surat pendek, walaupun kita tidak pakai bacaan-bacaan sholat, misalkan, walaupun kita tidak pakai misalkan doa-doa dalam sujud dan lain sebagainya, walaupun kita tidak pakai misalkan tahiyat awal misalkan, tetapi tetap ada sunnah muakkad yang harus tidak boleh tinggalkan. Nanti kita akan pelajari antara sunnah muakkad, sunnah abad dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.